Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Setiawan, NPM E1D018055, Program Studi Agribisnis, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu. Oke, di sini saya akan membahas tugas presentasi saya pada mata kuliah Pembiayaan Perusahaan Pertanian dengan materi modal perusahaan. Oke, langsung saja kita simak slide-slide berikut yang sudah saya siapkan. Selamat menonton. Modal asing adalah modal yang didapatkan oleh perusahaan dengan cara meminjam ke suatu instansi atau perusahaan lain berupa uang, sarana dan prasarana, pengetahuan dan keterampilan, legalitas, serta modal lainnya agar dapat menjalankan perusahaannya dengan baik. Modal asing adalah modal yang didapatkan dengan cara meminjam. Nah, jika didapatkan dengan cara meminjam berarti modal asing adalah hutang. Nah, hutang di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah hutang jangka pendek, hutang jangka menengah, dan hutang jangka panjang. Apa itu pengertian dari hutang jangka pendek? Hutang jangka pendek merupakan sebuah kewajiban keuangan suatu perusahaan yang harus dibayarkan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Umumnya kurang dari 1 tahun dari tanggal neraca. Pihak perusahaan yang menerima hutang dari kreditur, baik pihak bank maupun pihak lainnya, wajib memenuhi kesepakatan hutang jangka pendek semaksimal mungkin. Adapun jenis-jenis hutang jangka pendek itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah hutang dagang, yang kedua adalah hutang wesel, yang ketiga dividen, yang keempat pendapatan diterima di muka, dan yang kelima adalah hutang biaya. Oke, yang pertama adalah hutang dagang. Hutang dagang adalah jenis pinjaman yang seharusnya bisa dilunasi dalam jangka waktu yang singkat. Jenis pinjaman ini timbul apabila seorang pemilik usaha melakukan kredit terhadap sebuah barang yang akan dijual kembali kepada konsumen atau pelanggannya. Yang kedua adalah hutang wesel. Hutang wesel adalah jenis pinjaman yang dilakukan oleh pemilik usaha dengan bukti sebuah surat tertulis. Namun di dalam surat tersebut tidak perlu disertakan syarat atau penjaminan dari pinjaman yang akan diberikan. Nah, yang selanjutnya adalah dividen. Dividen adalah keuntungan khusus yang akan diberikan oleh pemilik usaha terhadap para investor yang menanamkan uangnya di dalam bisnis. Jumlah dari keuntungan tersebut berbeda-beda sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, yang selanjutnya adalah pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah uang penjualan yang didapatkan terlebih dahulu oleh pemilik usaha padahal mereka belum memberikan produk atau jasa kepada pihak konsumen mereka. Yang terakhir adalah hutang biaya. Hutang biaya adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemilik usaha dan telah tercatat di dalam beban atau pengeluaran, akan tetapi hutang tersebut belum dibayarkan dengan alasan tanggal jatuh tempo yang masih jauh. Oke, jenis hutang yang kedua adalah hutang jangka menengah. Hutang jangka menengah merupakan hutang yang memiliki jangka waktu yang lebih lama daripada hutang jangka pendek, serta lebih singkat daripada hutang jangka panjang. Biasanya hutang jangka menengah dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun dan kurang dari waktu 10 tahun. Contoh dari hutang jangka menengah itu sendiri antara lain seperti term loan dan leasing. Term loan ini biasanya disediakan oleh bank komersial, perusahaan asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan pemerintah, dan supplier perlengkapan. Jika dipandang dari biaya modalnya, term loan ini memiliki biaya yang lebih rendah daripada modal saham maupun obligasi. Dibanding dengan hutang jangka pendek, term loan lebih baik karena tidak segera jatuh tempo dan peminjam memberikan jaminan pembayaran secara periodik yang mencakup pokok dan bunga pinjaman. Sedangkan leasing itu sendiri adalah suatu kontrak antara pemilik aktiva yang disebut dengan lessor dan pihak lain yang memanfaatkan aktiva tersebut yang disebut lessee untuk jangka waktu tertentu.
Jenis hutang yang ketiga adalah hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban antara peminjam dan kreditur. Dengan syarat antara peminjam dan kreditor bersepakat bahwa pihak kreditor bersedia memberikan pinjaman dengan jumlah tertentu dan peminjam bersedia membayar hutang secara periodik atau yang bisa disebut dengan berjangka, kredit, maupun berangsur. Hutang jangka panjang perusahaan contohnya hutang pokok dan bunga yang harus dibayar oleh pihak peminjam. Hutang jenis ini biasanya dilakukan dalam jangka waktu yang sangat lama. Dengan jangka waktu peminjaman atau pengembalian hutang bisa mencapai lebih dari 10 tahun. Selain itu, hutang jangka panjang perusahaan bisa berupa hutang hipotek, obligasi, hutang sewa guna usaha, dan lain sebagainya. Obligasi itu sendiri adalah surat hutang yang diterbitkan oleh pihak yang berhutang kepada pihak yang berpiutang. Singkat katanya, obligasi adalah surat utang yang bisa dibeli dan pembeli akan mendapatkan keuntungan berupa bunga nantinya. Dalam obligasi berisi tanggal jatuh tempo pembayaran hutang dan bunganya tentunya. Bunga dalam obligasi disebut dengan kupon. Kupon wajib diberikan oleh penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Nah, hipotek itu sendiri adalah hutang yang menggunakan aktiva tetap sebagai jaminan. Aktiva tetap perusahaan itu contohnya seperti gedung, bangunan, rumah, mesin, tanah, maupun kapal laut. Untuk jangka panjang, selain obligasi, hipotek atau juga dikenal sebagai mortgage adalah jenis hutang yang paling sering digunakan. Nah, yang selanjutnya adalah modal sendiri. Modal sendiri adalah investasi yang dilakukan pemilik perusahaan. Di dalam neraca dituliskan dalam angka nilai kekayaan bersih atau net worth, yaitu aktiva dikurang kewajiban-kewajiban lain dan angka kerugian. Dalam modal sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham biasa adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling terakhir terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Nah, kelebihan dan kekurangan dari saham biasa ini itu terdiri dari 4. Yang pertama adalah pemilik saham biasa tidak memiliki hak yang istimewa. Kedua, pemilik saham biasa juga tidak akan memperoleh pembiayaan dividen selama perusahaan tidak memperoleh laba. Yang ketiga, setiap pemilik saham memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS dengan ketentuan one share one vote. Dan yang keempat adalah pemegang saham biasa memiliki tanggung jawab terbatas terhadap klaim pihak lain sebesar proporsi sahamnya dan memiliki hak untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada orang lain. Nah, yang selanjutnya itu adalah saham preferen. Saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa karena bisa menghasilkan pendapatan tetap seperti bunga obligasi. Nah, kelebihan dan kekurangannya itu di sini ada 3. Yang pertama, prioritas lebih dahulu untuk mendapatkan dividen sebelum pemilik saham biasa. Yang kedua, prioritas mendapatkan kekayaan saat dilikuidasi. Dan yang terakhir adalah tidak memiliki hak suara. Nah, berikut ini adalah sumber modal perusahaan. Sumber modal itu terbagi menjadi 2, yaitu sumber modal internal dan sumber modal eksternal. Sumber modal internal berasal dari setiap aktivitas maupun kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang menghasilkan keuntungan. Beberapa sumber modal internal perusahaan yang dapat digunakan yaitu laba ditahan, akumulasi penyusutan, dan beberapa sumber modal lainnya. Selanjutnya, modal eksternal. Modal eksternal adalah modal yang sifatnya tidak terbatas sehingga jika perusahaan mendapatkan modal ini, perusahaan dapat berkembang dengan cepat. Contoh dari modal eksternal itu sendiri adalah seperti investasi dan pinjaman dari bank. Modal kerja. Modal kerja yaitu modal yang diperlukan perusahaan untuk membiayai semua kegiatan bisnis
sehingga bisnis dapat berjalan sesuai rencana yang telah disusun sebelumnya. Ada 3 konsep dalam model kerja ini. Yang pertama adalah konsep kuantitatif, yang kedua konsep kualitatif, dan yang ketiga adalah konsep fungsional. Konsep kuantitatif, berdasarkan konsep ini modal kerja yaitu jumlah aktiva lancar atau yang sering disebut sebagai gross working capital atau modal kerja kantor. Dalam hal ini diberlakukan guna mencukupi kebutuhan dana operasional perusahaan yang bersifat rutin atau jangka pendek. Nah, yang selanjutnya adalah konsep kualitatif. Dalam konsep kualitatif ini, modal kerja yaitu kelebihan atau selisih jumlah aktiva lancar terhadap kewajiban lancar. Jumlah aktiva lancar ini bersumber dari pemilik perusahaan maupun pinjaman jangka panjang. Konsep ini juga disebut sebagai net working capital. Nah, yang terakhir adalah konsep fungsional. Konsep fungsional menekankan fungsi pada dana perusahaan untuk meraih laba atau pendapatan usaha pokok perusahaan. Sejumlah dana perusahaan dipakai untuk peningkatan laba perusahaan. Semakin banyak penggunaan dana, seharusnya akan semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan dan sebaliknya. Ketika modal sudah didapatkan, sudah pasti modal tersebut akan digunakan. Nah, di sini ada beberapa penggunaan modal kerja. Yang pertama, pengeluaran untuk gaji karyawan, upah, serta biaya operasional perusahaan lainnya. Yang kedua, pembentukan dana. Dan yang ketiga, pembelian aktiva tetap seperti bangunan, tanah, mesin, kendaraan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pengeluaran pembelian bahan baku, produk atau barang dagangan. Dan yang kelima adalah untuk menutupi kerugian yang disebabkan oleh penjualan surat-surat berharga perusahaan. Apa saja fungsi dari modal kerja? Fungsi dari modal kerja itu sendiri yang pertama, jika perusahaan memiliki modal yang cukup, saat terjadi krisis perusahaan akan terlindungi bila terjadi penurunan nilai dari aktiva lancar. Yang kedua, perusahaan bisa memberikan syarat kredit bagi konsumennya dengan lebih lunak dan menguntungkan. Selanjutnya, operasional perusahaan dapat berjalan dengan lebih efisien, disebabkan perusahaan tidak mengalami kesulitan saat mendapatkan produk ataupun jasa yang diperlukan. Dan selanjutnya, dengan memiliki modal, perusahaan akan dapat membayar semua kewajiban yang dimiliki secara tepat waktu. Dan yang terakhir adalah perusahaan dapat memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup agar dapat melayani pelanggannya dengan lebih lancar. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dari video saya. Apabila ada kesalahan kata-kata dari awal hingga akhir, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.